Kita masuk dalam penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran di sekolah. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar. Teori ini guru membentuk tingkah laku yang diinginkan, di mana peserta didik dianggap telah belajar apabila mampu menunjukkan perubahan tingkah laku atau yang disebut dengan interaksi antara stimulus dan respon. Kita masuk dalam penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai ke yang lebih kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi pembelajaran maupun pada siswa, maka guru harus segera memperbaikinya. Keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau yang disebut dengan reinforcement, baik dari sisi positif dan negatif. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan berfokus pada perubahan-perubahan proses mental internal yang digunakan dalam upaya memahami dunia eksternal. Proses tersebut digunakan mulai dari mempelajari tugas-tugas sederhana hingga yang kompleks. Seperti halnya ketika seseorang mengamati atau mengabstraksikan informasi dari perilaku orang lain, mengambil keputusan mengenai perilaku mana yang akan ditiru dan kemudian melakukan perilaku-perilaku yang dipilih. Dari sini, teori kognitif mendorong seseorang untuk lebih aktif pada penerapan teori belajar kognitif. Seseorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Libatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaiki berdasarkan hasil pengamatan, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Di bawah ini terdapat beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan seseorang guru dalam pembelajaran kognitif, antara lain: yang pertama, minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui perbuatan atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah dan untuk mengembangkan cara berpikir kritis peserta didik. Yang keempat, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Yang keenam, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori belajar pada proses pembelajaran individu melalui hasil pengalaman dan interaksi antara individu lainnya dalam lingkungan masyarakat. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. 1. Mendorong kemandirian siswa dalam belajar. Dalam proses pembelajaran ini, guru merancang suatu model pembelajaran yang inovatif dan kreatif, serta guru memberikan motivasi kepada siswa
sehingga dapat meningkatkan semangat belajar siswa. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespon. Dalam hal ini, di mana guru melihat bagaimana cara siswa merespon atau menjawab pertanyaan yang diajukan, dan guru dapat menilai sejauh mana kemampuan siswa dalam menanggapi informasi yang diterimanya. 3. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Dalam proses pembelajaran ini, guru memberikan tantangan baru kepada siswa untuk merangkum dan menganalisis konsep-konsep dari berbagai sumber yang digunakan, contohnya dari buku ataupun jurnal. 4. Siswa terlibat aktif dalam dialog diskusi antara guru dan siswa. Dalam proses pembelajaran ini, guru memberikan rangsangan kepada siswa sehingga siswa dapat bereaksi dalam diskusi. Selain itu, guru memberikan penguatan kepada siswa sehingga siswa tidak merasa takut untuk menyampaikan pendapatnya. 5. Siswa terlibat dalam pengalaman menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Dalam pembelajaran ini, guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis mereka, terutama melalui diskusi kelompok dan pengalaman nyata yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. 6. Guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Dalam hal ini, guru melibatkan siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah disediakan oleh guru. Prinsip konstruktivisme menekankan pada proses dan kebebasan siswa dalam pembelajaran dengan hasil belajar dari pengalamannya. Di dalam pembelajaran, guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Dalam prinsip ini, model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme ialah model pembelajaran picture-in-picture. Langkah penerapan model ini dianggap cocok karena guru hanya memaparkan materi pengantar dalam pembelajaran. Guru akan mempersiapkan beberapa gambar-gambar yang memiliki korelasi dengan materi yang diajarkan. Gambar-gambar yang sudah dipersiapkan akan dipilih oleh siswa dan siswa akan mengurutkan gambar-gambar tersebut dengan logis. Setelah itu, guru menanyakan pemahaman dasar siswa tentang gambar yang diurutkan. Kemudian, guru memberikan penguatan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Setelah itu, guru dan siswa sama-sama menyimpulkan materi pembelajaran tersebut. Dalam memotivasi Samuel yang takut gagal, sebagai guru yang profesional, beri dia simpati, dekati dia menggunakan cara kita sendiri, beritahu Samuel bahwa sebagai guru, kita tidak mengharapkan dia menjadi pribadi yang sempurna. Biarkan dia tahu bahwa cinta guru tidak bersyarat. Terlepas dari apakah dia berhasil atau gagal, bantu Samuel melihat sisi baik dari kegagalan. Sebagai guru, kita memotivasi dia untuk berlatih lebih keras, belajar lebih lama, atau mencoba solusi yang berbeda untuk sebuah masalah. Dorong Samuel lakukan hal-hal baru. Berikan Samuel apresiasi atas usaha dan keberanian dia untuk mengatasi kemunduran. Sebagai guru yang profesional, mendorong Samuel untuk mencoba lagi jika dia gagal pada kali pertama. Sekaligus kita menjadikan diri kita sebagai teladan untuk memberikan contoh sikap positif ketika kita sebagai guru pun pernah mengalami kegagalan.